Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan coba berdiskusi tentang 4 pondasi menuju hakul yakin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, keimanan manusia itu secara tingkatannya itu ada 3. Kita ulang lagi yang sudah kita pelajari dulu, yaitu yang pertama adalah ilmul yakin. Yang kedua adalah ainul yakin. Sedangkan yang ketiga adalah hakul yakin. Untuk menjelaskan secara perbedaannya, kalau secara umum ilmu yakin itu adalah kita meyakini sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, yang kita ketahui. Sedangkan ainul yakin, ya kita meyakini sesuatu karena secara ain ada indera kita yang melihatnya gitu. Apakah itu indera mata, telinga, jadi ada yang melihat ya, ain. Kemudian yang ketiga adalah hakul yakin. Itulah keyakinan yang tertinggi, yang paling bagus, yang hak. Untuk ilustrasinya adalah untuk ilmu yakin, misalnya kita melihat dari jauh, kita melihat ada asap, misalnya di sebuah bukit kita melihat ada asap, maka kita akan berpikir kalau di mana ada asap pasti di situ ada api. Keyakinan itulah yang dikatakan ilmu yakin. Kita melihat ada asap, oh ada pasti api nih gitu. Nah, kemudian gimana caranya supaya naik keyakinan kita jadi yang ainul yakin? Kita mendatangi sumber asap tadi. Kita datangi sumber asapnya, kita melihat ternyata di situ kelihatan apinya, ada api yang lagi membakar hutan atau membakar rumput-rumput gitu. Nah, pada saat itulah keyakinan kita akan naik menjadi ainul yakin, karena kita udah melihat apinya. Tapi apakah itu sudah benar-benar api yang dilihat itu? Belum tentu, karena terkadang pandangan mata kita itu bisa menipu oleh fata morgana. Bisa jadi yang kita lihat bukan api, bisa jadi hanya bayangan-bayangan kayak api ini berbentuk api. Nah, supaya keyakinan kita naik lagi jadi hakul yakin adalah apinya kita pegang, kita rasakan panasnya api itu sampai tangan kita terbakar. Barulah kita mengatakan, oh ya ini benar-benar api. Itulah yang dikatakan dengan keyakinan hakul yakin. Kemudian pada kali ini ada 4 pondasi menuju hakul yakin. Jadi gambar yang di sini, ini hanya gambar ilustrasi ya. Ini adalah gambar di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Jadi di dalam kolbu kita itu ada ya mirip kayak kompor gas ya.
Jadi kompor gas ini dibangun oleh 4 sudut. 4 sudut ini dia menghasilkan api. Apinya yang berbeda-beda. Terus ada pemantiknya di bawah. Jadi sumber api tadi akan menghasilkan nur cahaya di dalam jiwa kita, sehingga nur atau api tadi itu menghasilkan cahaya, sehingga itu akan meningkatkan keimanan. Itu akan mempengaruhi keimanan kita. Ada 4 yang mempengaruhi keimanan kita menjadi hakul yakin, yaitu berdasarkan dengan surah Al-Ikhlas. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Itu yang pertama. Jadi keyakinan seorang muslim itu sebenarnya ya paling basic itu harus paham dengan surah Al-Ikhlas ini. Bagaimana maknanya Allah Maha Esa atau Allah itu tunggal? Jadi Esa di sini kita bagi dalam 4. Esa dalam af'alnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam asmanya, dan Esa dalam zatnya. Yang pertama, Esa dalam af'alnya. Makna Esa dalam af'alnya adalah semua perbuatan apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu semua adalah Allah yang menggerakkan. Jadi tidak akan bergerak satu butir debu di alam ini kalau bukan dengan kehendak Allah, kalau bukan dengan Allah yang menggerakkan. Itulah maknanya kita mengesahkan perbuatan. Jadi baik itu perbuatan baik, kelihatan maupun perbuatan buruk, semuanya itu adalah Allah yang menggerakkannya. Itulah makna Esa dalam af'al. Yang kedua adalah Esa dalam sifat. Jadi sama juga, semua sifat-sifat itu semuanya berasal dari Allah. Kita bisa, apa sifat-sifat itu yang ada di dalam diri kita? Kita bisa melihat, karena apa? Allah itu Maha melihat. Kita bisa mendengar karena Allah Maha mendengar. Kita bisa berkata-kata, Allah Maha berkata-kata. Jadi sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya punya Allah, pinjaman. Alimun, basyirun, kalimun. Jadi kita punya ilmu, ya semuanya ilmu Allah. Jadi kita nggak punya apa-apa, semuanya adalah Allah. Sama juga dengan kita mengesahkan dalam asmanya. Jadi semua nama-nama dari manapun asalnya berasal dari nama Allah, berdasarkan dari satu nama, dari asmanya, asma Allah. Makanya di Al-Quran dikatakan wahwal awwaluhu wahwal akhiruhu wahwaz zahiruhu wahwal batinuhu, yang artinya dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dia juga yang batin. Itu tentang Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Lanjut lagi, bagian dari kompor yang kedua adalah untuk mempengaruhi iman kita ini adalah Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Apa maknanya di sini? Kita disuruh Allah untuk bergantunglah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ya Allah itu maha segalanya. Makanya dikatakan di sebuah hadis kursi, siapa yang menyerahkan urusannya kepada aku, kata Allah, maka aku yang akan menyelesaikan urusannya tersebut. Jadi apapun itu masalah kita di dunia maupun di akhirat, semuanya kita harus bergantung kepada Allah. Itulah yang kedua,
pondasi menuju hakul yakin. Yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maknanya itu, jadi itulah yang menunjukkan Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi kalau makhluk itu ya ada harus beranak, punya keturunan, mengembangkan keturunan, makan, minum itu. Kalau Allah itu beda dengan makhluknya. Makanya di Al-Qur'an dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak sama. Kemudian di ayat lain dikatakan fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, kata Allah, engkau akan melihat wajah aku, katanya. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemudian di ayat lain dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja engkau berada, engkau akan selalu bersama dengan Allah. Itulah bedanya antara makhluk dengan Allah. Jadi Allah itu laisa kamitslihi. Terus kemanapun, jadi di mana saja ada wajah Allah. Terus yang ayat yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, katanya. Kami, kata Allah, lebih dekat kepadamu dibanding urat lehermu sendiri. Yang terakhir, yang keempat adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Kenapa? Karena Allah itu maha segalanya. Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha berkehendak, maha kekal, maha melihat, dan seterusnya. Sehingga wajarlah kalau hidup kita, akhirat kita, semuanya kita gantungkan hanya kepada Allah. Pada saat kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah, disitulah muncul namanya hakul yakin. Jadi kita tahu kalau tidak ada yang menggerakkan, hanyalah Allah. Semuanya di alam semesta ini semuanya adalah atas izin Allah. Jadi pada saat keyakinan ini ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, membara dia seperti api tadi, maka apa kata Allah? Para wali-waliku itu, katanya, tidak ada rasa ketakutan di hati mereka. Jadi hati mereka itu selalu tenang. Itulah muncul ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kompor tadi itu harus dinyalakan apinya dengan zikrullah. Itu pemantiknya. Dengan kita zikir, makanya apinya itu langsung membara dia. Dengan 4 pondasi yang tadi. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih di dalam hati mereka. Kenapa? Karena keyakinan mereka ya benar-benar hakul yakin kepada Allah. Mungkin itu aja materi pengantar kita pada hari ini. Jika ada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.